Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 310 Pengendali Kehidupan dan Kematian. Tamparan. Tanpa memberi Ye Xiao kesempatan untuk menanggapi, Jiang Chen langsung menamparnya dengan cepat. Tetua jiwa tempur yang perkasa dari Sekte Pedang Myriad bahkan tidak dapat menahan tamparan ini, dan dia langsung terlempar ke tanah. Semua giginya copot oleh kekuatan tamparan yang luar biasa itu. Atau begini, Ye Xiao memang mencoba melawan, ia telah berusaha sekuat tenaga, tetapi kekuatan Jiang Chen terlalu kuat baginya. Usaha kerasnya seperti semut yang melawan manusia, sama sekali tidak berguna. Karena penindasan kekuatan kuno, Jiang Chen bagaikan penguasa mutlak gurun ini. Semua makhluk hidup harus berlutut di hadapannya, terlepas dari apakah itu orang yang tangguh di dunia luar, ia harus meringkuk jika ia seekor naga, dan ia harus berjongkok jika ia seekor harimau. Berhenti. Kau tidak bisa membunuh tetua Sekte Ye. Si jenius dari Sekte Pedang Segudang, Lin Anying berteriak. Dengan kecepatan tinggi, dia mengeluarkan pedang panjang setajam silet, dan mengayunkannya ke arah Jiang Chen seperti ular berbisa. Meskipun Lin Anying cukup cepat, tetapi di mata Jiang Chen, gerakannya seperti gerakan lambat. Jiang Chen membalas dengan santai. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia melakukannya, tetapi pedang panjang di tangan Lin Anying secara misterius jatuh ke tangannya. Tanpa melihat Lin Anying, Jiang Chen mengayunkan pedang panjang itu dan memotong kepalanya, menyebabkan darah menyembur dari lehernya seperti air mancur. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Murid senior Lin. Murid perempuan dari Sekte Pedang Segudang itu berteriak ketakutan. Dia menutup mulutnya sambil menatap kepala Lin Anying, dan matanya terbuka lebar, seolah-olah bola matanya akan melompat keluar kapan saja. Sejak saat kau ingin membunuhku, kau seharusnya sudah menduga hal ini akan terjadi. Jangan selalu memasang ekspresi superior di wajahmu, jangan berpikir kau bisa bertindak tanpa mempedulikan hukum dan moralitas alami hanya karena kau dari Sekte Pedang Segudang. Hanya kau yang diizinkan membunuh orang lain, tetapi tidak sebaliknya. Itu berarti omong kosong bagiku. Sekte Pedang Segudang hanyalah kentut di hadapanku. Jiang Chen berbicara dengan nada kejam, dan menatap semua murid dari Myriad Sword Sect dengan tatapan tajam, menyebabkan mereka semua merasa sangat takut. Meskipun mereka membenci Jiang Chen sampai ke inti, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya, mereka menyadari bahwa pemuda di hadapan mereka ini bukanlah seseorang yang terikat oleh hukum alam. Dia adalah orang gila sejati, dan mereka yang menyinggung perasaannya, dia akan membunuh satu persatu, tanpa memandang latar belakang mereka. Beberapa orang bahkan menduga, jika Kaisar Dinasti Martial Saint ada di sini, dan menyinggung Jiang Chen, dia akan membunuhnya juga. Sekte Pedang Segudang hanyalah kentut. Di bawah langit, mungkin hanya Jiang Chen yang cukup berani untuk memberikan pernyataan yang begitu berani. Namun, tidak ada yang menganggapnya menggelikan, Jiang Chen cukup galak saat ini. Kerumunan yang dipenuhi lebih dari 10.000 orang itu benar-benar terdiam, tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. Para prajurit yang mengaku ingin membunuh Jiang Chen sebelumnya sangat ketakutan sekarang. Di padang pasir ini, karena kultivasi semua orang ditekan ke tingkat yang sama, tidak ada satupun dari mereka yang sebanding dengan Jiang Chen. Jiang Chen bisa membunuh mereka semua jika dia mau. Wakaka. Suara tawa yang tidak harmonis memecah keheningan. Si kuning besar melompat-lompat kegirangan. Dia telah menunjukkan dengan sempurna kepada orang banyak seperti apa rupa seseorang yang tidak memiliki hambatan apapun. Faktanya, Big Yellow, Han Yan, dan Nangong Wentian, semuanya merasa sangat gembira saat ini. Akhirnya, mereka bisa menghilangkan depresi yang mereka rasakan sebelumnya. Jiang Chen, kamu akan membayar harga yang mahal atas apa yang kamu lakukan hari ini. Di bawah kaki Jiang Chen, Ye Xiao berkata sambil menggertakkan giginya karena marah. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Tanpa ragu, Jiang Chen mendorong pedang panjang di tangannya ke depan, menusuk leher Ye Xiao dan membunuhnya di tempat. Bau darah yang menyengat mulai memenuhi padang pasir. 3 prajurit jiwa tempur dibunuh oleh Jiang Chen, begitu pula seorang jenius dari Sekte Pedang Myriad. Tindakan mengerikan seperti itu, mungkin hanya Jiang Chen yang kejam yang bisa melakukannya. Sangat ganas. Bahkan Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan tidak bisa membuatnya takut sama sekali. Menurutku, kurasa Jiang Chen tidak bertindak terlalu jauh. Jangan lupa apa yang dilakukan orang-orang ini pada Jiang Chen sebelumnya. Kalau bukan karena Jiang Chen yang sangat kuat, dia mungkin sudah dicabik-cabik menjadi ribuan bagian oleh mereka sekarang. Kalau kultivasi mereka tidak ditekan di padang pasir ini, mereka tidak akan membiarkan Jiang Chen pergi begitu saja, ini adalah takdir mereka. Benar, kedua belah pihak memiliki utang yang belum terselesaikan. Jika seseorang benar-benar ingin menyalahkan sesuatu, Anda hanya bisa menyalahkan takdir mereka yang malang karena membuat mereka berakhir di gurun aneh ini bersama Jiang Chen. Namun, jika Jiang Chen benar-benar membunuh semua prajurit jiwa tempur itu, dia akan mendapat masalah besar, seluruh benua timur akan gempar. Emosi campur aduk memenuhi pikiran orang-orang di kerumunan.
Tidak seorang pun dapat meramalkan ini, keadaan telah berubah dalam waktu yang sangat singkat. Permainan kucing dan tikus, kedua belah pihak telah bertukar, Jiang Chen yang merupakan tikus dalam permainan kini telah berubah menjadi kucing yang tangguh, dan ia akan membunuh semua prajurit combat soul para tikus. Setelah membunuh Ye Xiao, Jiang Chen segera menatap Mao Seng, lalu berkata, karena kamu ingin membalaskan dendam Mao Fang, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerangku sekarang juga. Kata-kata Jiang Chen membuat hati Mao Seng tenggelam ke dalam jurang. Memang, dia benar-benar berharap bisa melahap Jiang Chen hidup-hidup, tetapi situasinya jelas dia sama sekali bukan tandingan Jiang Chen. Jika dia menyerang Jiang Chen, takdirnya tidak akan lebih baik daripada Ye Xiao dan Sang Guancong. Jiang Chen, aku baru saja memutuskan, aku tidak akan membalas dendam pada Mao Fang, dan aku juga sudah menyerah untuk membalas dendam demi Sekte Qinyi. Aku, Mao Seng bersumpah demi hidupku, mulai sekarang, Sekte Qinyi tidak akan mencari masalah denganmu. Bagaimana menurutmu? Kata-kata Mao Seng seperti cara halus untuk memohon ampun. Dia tidak punya pilihan lain saat ini. Jika dia menyerang, hanya kematian yang pasti akan menantinya, dia akan mati sia-sia. Sumpah. Kau pikir aku anak berusia 3 tahun. Aku tahu kau takut padaku, tapi itu tidak ada gunanya, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk meninggalkan gurun ini. 3 orang telah meninggal, kau akan menjadi yang keempat. Jiang Chen mengangkat pedang panjang di tangannya, dan mengarahkan baja dingin itu ke arah Mao Seng yang berdiri di seberangnya. Jiang Chen, jangan pergi terlalu jauh. Mao Seng berteriak. Haha, siapa yang sudah bertindak terlalu jauh? Kau, seorang prajurit jiwa tempur yang perkasa, menyerangku di depan umum, seorang prajurit inti ilahi. Apakah ini tidak dianggap bertindak terlalu jauh? Tidak hanya itu, kau melakukannya dengan selusin prajurit jiwa tempur lainnya. Kalian semua menyerangku dengan maksud untuk membunuhku, apakah kau pernah berpikir bahwa kau bertindak terlalu jauh saat melakukan itu? Jadi, katakan padaku, apakah aku benar-benar bertindak terlalu jauh sekarang? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Ia melangkah maju, lalu melesat maju bagai angin. Ia tiba di depan Mao Seng hanya dalam sekejap mata, lalu ia menusukkan pedang panjangnya ke depan bagai ular berbisa, menusuk dada Mao Seng. Bam! Energi pedang setajam silet meledak dalam tubuh Mao Seng, membuka lubang besar di dadanya. Kau, Sekte Qinyi, pasti tidak akan, kau pergi. Tubuh Mao Seng perlahan jatuh ke tanah, prajurit jiwa tempur keempat telah jatuh. Sekali lagi, badai dahsyat melanda pikiran orang-orang di kerumunan. Para prajurit jiwa tempur yang tersisa yang telah menyinggung Jiang Chen semuanya memiliki wajah yang sangat pucat, dan mereka semua mengepalkan tangan mereka dengan erat, dan depresi muncul di dalam hati mereka. Sebagai prajurit jiwa tempur yang perkasa, hidup mereka berada di telapak tangan seorang pemuda, dan tidak seorang pun dari mereka memiliki kemampuan untuk melakukan apapun tentang hal itu. Dibandingkan dengan apa yang terjadi di luar Pulau Es, ini adalah pemandangan yang sangat ironis. Kelompok pria ini pasti merasa sangat menyesal saat ini. Pak Tua Lingsan berdiri jauh, dan lengannya disilangkan di depan dada seraya berbicara dengan nada acuh tak acuh. Mereka pasti menyesal telah menjadi musuh Jiang Chen. Golden Lion menganggukkan kepalanya tanda setuju di samping Pak Tua Lingsan. Tidak, mereka pasti menyesal tidak membunuh Jiang Chen dengan semua yang mereka miliki saat mereka punya kesempatan. Dalam situasi itu, jika mereka tidak serakah akan harta Pulau Es, Jiang Chen pasti sudah mati sekarang, dan semua ini tidak akan terjadi. Pak Tua Lingsan menjelaskan sambil tersenyum. Dia memiliki ekspresi seperti orang yang bersukacita atas kemalangan orang lain. Pada saat yang sama, dia merasa sangat beruntung karena tidak menjadi musuh Jiang Chen. Setelah membunuh Mao Seng, Jiang Chen tidak berhenti. Dia berbalik dan terus berjalan menuju prajurit jiwa tempur lainnya. Semua prajurit perkasa ini adalah musuhnya, musuh yang paling tangguh, jadi meninggalkan mereka akan menjadi risiko besar bagi Jiang Chen, dan itu akan menjadi ancaman yang luar biasa. Kalian telah kehilangan kesempatan untuk berlutut dan memohon pengampunan, dan takdir kalian telah ditentukan, tidak berbeda dari keempat orang sebelum kalian. Jiang Chen berkata sambil terus berjalan ke arah para prajurit hebat ini. Dia tampak seperti seorang hakim neraka yang berjalan melalui alam fana, menghakimi siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati dengan kata-katanya. Astaga, plus. Tepat pada saat ini, seorang pria tiba-tiba terbang ke langit. Di punggungnya ada sepasang sayap berwarna emas. Sayap itu sepenuhnya terbuat dari energi Yuan, dan mereka berulang kali mengepak ke atas dan ke bawah. Jelas, itu adalah keterampilan gerakan yang ajaib. Haha, Jiang Chen, kurasa kau tidak menyangka ini. Bahkan dengan basis kultivasi Mortal Core, ayah masih bisa terbang. Begitu aku meninggalkan gurun ini, dan basis kultivasiku kembali ke keadaan semula, kematian akan menghujanimu. Lelaki itu tertawa terbahak-bahak. Dengan kepakan sayapnya, ia berubah menjadi jejak cahaya dan melesat menuju bagian dalam gurun. Melihat pria itu, Jiang Chen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak melihat prajurit yang baru saja terbang itu.
Dia tahu tidak ada gunanya bahkan jika prajurit itu bisa terbang, dia pasti sudah mati. Memamerkan kemampuan terbangmu di depan anjing master ini, kau benar-benar terlalu percaya diri. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap, sepasang sayap muncul di punggungnya, dan tubuhnya yang agung berubah menjadi jejak cahaya juga. Hanya dalam sekejap mata, dia telah menyusul prajurit yang telah terbang jauh dan menghalangi jalannya. Dengan kecepatan seperti ini kau mencoba lari dari kami, kata Big Yellow dengan tidak sopan. Ekspresi pria itu berubah, dia tidak menyangka ada orang lain yang bisa terbang seperti dia, dan orang ini ternyata seekor anjing. Namun, rasa takutnya terhadap Big Yellow tidak sebanding dengan rasa takutnya terhadap Jiang Chen. Anjing sialan, enyahlah. Lelaki itu mengangkat pedang lebar besar di tangannya, dan menebasnya ke arah Big Yellow. Astaga, plus. Sosok Big Yellow terpotong menjadi dua oleh pria itu. Namun, sebelum pria itu sempat tertawa terbahak-bahak, ia menyadari bahwa yang baru saja dipotongnya adalah bayangan Big Yellow, dan Big Yellow telah muncul tepat di depan wajahnya. Kakak, pergilah ke neraka. Dengan kekuatan yang luar biasa, Big Yellow menghantamkan kepalanya tepat ke dada pria itu. Di bawah tatapan mata orang-orang yang ketakutan, prajurit Combat Soul itu menjerit mengerikan, dan terlempar kembali ke tempat asalnya. Ia terbanting ke tempat ia berdiri semula sebelum ia mencoba melarikan diri, dan setelah berjuang sebentar, ia benar-benar berhenti bergerak. Banyak orang terkesiap ketakutan. Sebagian besar dada prajurit Combat Soul telah ambruk, dan seluruh isi perutnya telah hancur. Hal ini menyebabkan kerumunan orang semakin merasa takut terhadap Big Yellow. Sialan, kok bisa kepala anjing ini sekuat itu? Nangong Wentian menatap Big Yellow dengan mata terbuka lebar, terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia menyaksikan kepala anjing yang begitu menakutkan. Bayangan menyelimuti hati para prajurit Combat Soul yang tersisa. Mereka mencoba melarikan diri dari sini dengan meninggalkan pulau itu, tetapi pintu masuk ke Pulau Es adalah pintu masuk satu arah. Begitu mereka masuk, mereka tidak dapat melihat pintu masuk ilusi itu lagi, tanah ini adalah wilayah yang sepenuhnya terisolasi.